Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua, sahabat semua, terutama sahabat-sahabat zikir nafas. Kali ini kita bahas tentang kebahagiaan. Di manakah letak kebahagiaan itu? Ini kita jangan salah persepsi, jangan salah mentafsirkan. Sangat banyak orang menganggap bahagia itu adalah apa yang didapati, apa yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan. Nah, misalnya kaya, banyak uangnya, tinggi derajatnya, terkenal, apalagi pokoknya hidupnya mewah, semua serba ada, dan itu akan dianggap suatu kebahagiaan. Berarti Anda salah memahami makna kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan di jasad ini, kebahagiaan itu di jiwa, bukan di daging. Apabila kita merasakan hidup sukses itu maka akan bahagia, berarti Anda salah. Sangat banyak orang kaya, sukses, terkenal, tetapi nggak bahagia. Jadi di mana letak kebahagiaan itu? Bahagia itu di jiwa, di rohani kita, di spiritual kita. Di situ letaknya tenang. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu, orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang tenang, jiwanya tenang, baru masuk surga, baru merasakan surga. Bukan hidupnya mewah dikatakan surga. Dan lantas jangan mentafsirkan. Apabila ada orang yang miskin, rezekinya seret, hidupnya kekurangan, kita bilang itu orang susah. Jangan. Lihat dulu hatinya susah nggak, jiwanya tenang nggak. Banyak orang yang nggak punya apa-apa, jiwanya tenang, itu surga. Makanya dalam lurus kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sangat banyak itu teman-teman dihadapi oleh kemerosotan atau seret rezeki. Sebenarnya itu adalah didikan Allah. Jika Anda berkata makin dekat ke Allah tuh seharusnya makin kaya, ya salah. Nggak ada jaminan. Karena bahagia itu di jiwa. Orang tuh kalau semakin kaya semakin kurang, semakin kaya semakin banyak uang makin kurang. Ngapa? Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Apakah itu dibilang kebahagiaan? Jiwanya aja belum tenang itu. Sudah ada tapi masih kurang. Seharusnya kita itu ketika kekurangan dari segi materi, jiwa tenang. Ketika kelebihan atau dibuat Allah, diberikan Allah kelebihan rezeki dari segi materi, jiwa lebih tenang. Itu harus bisa kita pahami di mana letak bahagia. Orang jiwa yang tenang itu semuanya itu sama. Ibaratnya makan dengan telur dadar dengan makan pizza itu sama, gak ada bedanya. Karena apa? Jiwanya sudah cukup. Tapi kalau orang masih duniawi, makan telur dadar itu gelisah deh, kepinginnya pizza terus. Situlah berbedanya kebahagiaan. Istilahnya kita itu dikikis Allah. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah demi masalah, sebenarnya itu adalah didikan Allah. Allah memberi ujian itu untuk mendidik kita, untuk mengikis keegoan kita, untuk membentuk diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti makna sabar jika kesabaran kita belum diuji? Dikasih masalah berat, stres, galau, bisa nggak sabar? Itu sebenarnya ujian kesabaran, tekanan demi tekanan. Jadi intinya kebahagiaan itu kuncinya hanya satu, yaitu menerima atau ridho karena Allah. Pasti bahagia. Yang dahulu kaya sekarang miskin, yang dahulu istilahnya kita ini ternama sekarang kita hina. Nah itu adalah
Allah sedang membentuk diri kita. Makanya jangan salah dalam mencintai. Apapun di dunia ini yang kita cintai itu jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Jika melebihi cinta kita kepada Allah pasti sakit, karena Allah itu penyemburu, gak mau diduain. Nah, jadi ini harus bisa kita paham. Bahagia itu di mana? Surga yang hakiki itu yang mana? Jangan kita anggap, wah rezekiku lancar, uangku banyak, mau beli ini mau beli itu semua ada, maka kita akan bahagia. Itu salah, nggak akan bahagia. Itulah kebahagiaan yang semu. Dari segi duniawi kita semua punya, tapi semu. Yang di dalam dada ini nggak ada, yang rohani ini nggak ada, ketenangan batin ini nggak ada. Maka itu dibilang bahagia? Itu orang susah itu, nggak akan bahagia. Nah, saya pun sama, sedang belajar ini. Saya ngomong ini juga berbagi, sedang belajar untuk mencapai kebahagiaan yang rohani, yang di jiwa, ketenangan jiwa. Ini yang sedang saya pelajari. Nah, semua itu ada hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmah. Jika teman-teman sedang mengalami suatu ujian, bentuknya itu seperti masalah, jangan kita melihat pahitnya, tapi lihat hikmah di sebaliknya itu apa. Maksud Allah apa? Allah memberi ini untuk apa? Itu yang harus kita baca sampai kita itu benar-benar menerima. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada anak kecil ini sudah bau keringat, disuruh mandi sama orang tuanya. Ayo nak, mandi dulu nak, kamu itu udah kotor, bau. Anak ini nggak mau mandi, nggak mau dia mandi, masih suka main, nggak peduli dia disuruh bersih itu nggak mau. Akhirnya apa, orang tuanya marah, kesel orang tuanya. Ini anak dia disuruh baik-baik nggak dengar. Akhirnya apa, diceburin ke got, bau, berlumpur, kotor. Barulah si anak ini menyadari bahwa dirinya ini kotor. Ketika dia sudah menyadari dirinya kotor, apa ya yang dia lakukan? Gak disuruh mandi juga, dia pasti akan mencari air untuk mandi. Pasti dia akan segera bersih-bersih. Begitu juga ini kita dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu sering terjadi seperti itu. Allah sudah panggil, wahai hambaku, mari mendekat. Mendekatlah kepadaku, jangan jauh-jauh lagi. Kita masih suka main-main, kesana kesini semau gue, ya kan. Udah dipanggil secara lembut gak dengar. Akhirnya ya dibuat kotor kayak anak tadi, diceburin kita ke got. Istilahnya itu adalah ilham fujur, disesatkan. Dibikin kita semakin kotor, semakin tersesat, semakin jauh. Terakhir setelah kita memahami bahwa kita ini sudah kotor, barulah kita mau mendekat sama Allah. Sakit rasanya kan begitu ini. Ya tapi ya begitulah namanya manusia. Sadar itu setelah sudah kotor. Ketika dipanggil secara lembut nggak mau dengar. Nah, dalam proses pembersihan kita sudah menyadari diriku ini kotor. Dalam proses pembersihan itulah Allah memberi ujian demi ujian atau masalah demi masalah. Agar apa? Kita terbentuk. Agar apa? Ego kita ini dikikis, semakin bersih. Nah, emang nggak main-main ini. Kalau Allah sudah bentuk itu nggak main-main. Terkadang kita itu ibarat kata itu menangis itu sudah nggak ada air mata lagi, udah perih. Ini harus kita pahami. Ada nanti prosesnya itu kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Selagi belum rela melepaskan kemelekatan keduniawian ini, belum rela kita menerima, belum ridho, pasti sakit.
rasanya itu, aduh, rasanya nggak sanggup lagi hidup di dunia ini ya kan? Sakitnya luar biasa. Karena apa? Kita masih keakuan, melekat, gak menerima. Padahal Allah hanya ingin memanggil kamu ke sini, tapi kita memang istilahnya itu kita yang mengindahkan itu tidak kita mengabaikan, kita tak peduli, kita tak respon karena dipaksa. Nah, ketika dipaksa ini memang sakit. Jadi itu sebenarnya kita tuh harus peka. Sekarang ini detik demi detik, menit, jam, hari, itu Allah itu selalu memanggil kita, kemarilah, mendekatlah. Tapi kita itu kadang lalai, gak dengar. Jadi itu teman-teman semua, jangan sampai kita dipaksa. Disuruh mendekat baik-baik kita gak dengar, dipaksa mendekat, akhirnya kita akan mendekat dengan cara terpaksa, sakit. Ini harus bisa kita baca ini. Dalam kehidupan ini pasti ada penggerak. Jadi nanti akan kita pahami bahagia itu di mana. Bahagia itu di mana. Yang dulu berharta dibikin miskin, nggak punya harta benda, utang banyak, untuk makannya susah, pasti batinnya berontak. Dahulunya enak, semua serba ada, tiba-tiba nggak ada, nggak punya, kekurangan, pasti sakit. Nah, itulah sebenarnya Allah sedang mengikis kemelekatan diri kita. Selagi belum ridho, belum ikhlas, belum rela, sakit. Tapi kalau kita langsung lepas itu, ya Allah, segala sesuatu milikmu, hakmu, engkau berhak mengambil kembali, aku bisa apa? Kita terima, pasti tenang. Itu aja intinya, untuk mencapai ketenangan hidup itu di situ saja sebenarnya. Menerima saja, pasti tenang. Apapun bentuk masalahnya seperti apa, kalau kita menerima, pasti tenang, pasti bahagia. Jadi ya harus kita pahami makna bahagia itu. Bahagia itu di jiwa, bukan di jasad. Semoga ini bisa bermanfaat, mudah dimengerti. Semoga tersindir yang benar-benar sedang merasakan, sehingga kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Karena saya berbagi ini berdasarkan pengalaman sakit, tapi setelah saya menerima, disitulah letak kebahagiaan. Walaupun nggak punya, tapi saya menerima, bahagia. Orang kepingin ini, kepingin itu, kalau belum dapat pasti nggak bahagia. Karena yang dia pahami bahagia itu bukan di jiwa. Nah, semoga ini udah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.